Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, amma ba'd. Sahabat perempuan bangsa dan pemirsa dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh berkah. Semoga kita dapat melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini DPW Perempuan Bangsa Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kembali kajian Ramadan pada tahun ini, tahun 1447 Hijriah. Dan untuk yang hari pertama ini dengan tema keutamaan puasa bulan Ramadan. Dalam kitab Durratun Nasihin dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, umatku akan diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada siapapun atau umat-umat sebelumnya. Yang pertama, pada malam pertama bulan Ramadan, Allah akan memandang dengan penuh rahmat, dan setelah itu Allah tidak akan memberikan siksaan selama-lamanya. Kedua, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memohonkan ampun bagi mereka yang berpuasa. Yang ketiga, bau mulut dari orang-orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih wangi dari minyak kasturi. Yang keempat, Allah berfirman kepada surga, pakailah perhiasan. Lalu Allah berfirman, sungguh beruntung hamba-hambaku yang beriman. Mereka adalah kekasih-kekasihku. Dan yang kelima, Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Dari itulah Rasulullah bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Puasa ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang khusus, dan yang ketiga puasa orang-orang yang istimewa. Puasanya orang awam adalah mencegah syahwat perut dan kemaluan, yakni meninggalkan makan dan minum serta berhubungan badan di siang hari sebagaimana yang ditentukan. Kemudian puasa orang khusus adalah puasanya orang yang solihah, mencegah seluruh anggota badannya, zahir batinnya dari perbuatan-perbuatan dosa, yakni mencegah 5 perkara. Yang pertama, menundukkan pandangan dari setiap perkara yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang kedua, menjaga lisan dari menggunjing, berbohong, adu domba, dan sumpah palsu. Yang ketiga, mencegah telinga dari mendengarkan setiap perkara yang dibenci oleh syariat. Yang keempat, mencegah seluruh anggota tubuh kita dari perkara yang makruh, dan mencegah perut kita dari barang-barang syubhat di saat berbuka, apalagi memakan barang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, yakni menghindari berbuka dengan berlebih-lebihan. Dalam sebuah hadis disampaikan, kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsy. Rawahun Nasa'i. Dengan demikian, maka kita berpuasa hendaklah semaksimal mungkin berusaha untuk meninggalkan 5 perkara tersebut. Dan di dalam hadis yang lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, setiap amal Bani Adam adalah untuknya, kecuali puasa.
Dan sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjabarkan alasan yang menjelaskan hadis tentang pengkhususan puasa dan keutamaan yang istimewa tersebut. Yang pertama, karena puasa tidak terkena ria. Di saat ibadah-ibadah lainnya mudah terjangkau oleh ria, karena puasa adalah ibadah yang rahasia antara orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalimah wa ana ajzi, yaitu dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dijelaskan bahwa kadar pahala puasa dan pelipat gandaan kebaikannya adalah hanya Allah yang akan memberikannya. Di bulan suci Ramadan ini, ibadah-ibadah yang dilaksanakan dilipat gandakan pahalanya antara 10 sampai 70 kali lipat. Dan khusus pahala puasa, hanya Allah yang akan memberikan pahala tanpa batas. Yang ketiga, as-shaumu li, puasa adalah untukku, atau puasa hanya untuk Allah. Puasa yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhannya, dipersembahkan hanya kepada Allah, merupakan ibadah yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, penyandaran puasa hanya kepada Allah, keagungan dan kemuliaannya disamakan dengan Baitullah di Makkatul Mukarramah. Dan keutamaan puasa dari banyak sisi, diantaranya adalah kita menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang kedua adalah dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabar yang ketiga adalah sabar dari takdir Allah yang menyakitkan, yakni larangan makan, minum, dan syahwat. Sekaligus sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Dalam surah Az-Zuhar ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Sahabat perempuan bangsa yang dirahmati Allah, mari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin mencegah perkara-perkara yang bisa menghapus pahala puasa, baik melalui mata, telinga, dan perbuatan anggota tubuh kita, agar kita bisa menjadi orang yang berpuasa dengan sempurna. Yang ketiga, mari kita perbanyak amal solihah dengan tadarus, sholat tarawih, sholat malam, sholat sunnah, dan ibadah wajib dan sunnah lainnya, serta memperbanyak sedekah bekal lingkungan, sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kekurangan. Yang keempat, saya, Ida Nur Saadah, Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.